Dok, baby saya udah usia 6 bulan. Harus divaksin apa ya sekarang? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan bahas tentang vaksin di usia baby usia 6 bulan. Nah, jadi seperti video yang di 4 bulan, itu juga intinya vaksin di usia 6 bulan adalah vaksin pengulangan. Yaitu di mana anak kita bisa diberikan vaksin DPT, HIB, polio, hepatitis B biasanya, dan juga diberikan rotavirus kalau vaksin rotavirusnya itu antara 2 atau dosis yang ketiga. Nah, tapi kalau anak saya sempat sakit atau sempat saya miss, gimana dok? Yang harusnya di sini di usia 6 bulan ini udah dosis ketiga, tapi saya baru dosis kedua nih dok DPT-nya. Well, nggak apa-apa sama millennials. Intinya vaksin itu tidak berarti kalau terlambat lalu jadinya malah jadi kenapa-kenapa. Vaksin itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan bukan berarti kalau dia terlambat, lalu artinya efektivitasnya jadi lebih rendah. Tidak untuk semua vaksin seperti itu. Nah, kalau untuk vaksin DPT, HIB, polio, hepatitis B, dan juga rotavirus, karena ini masih termasuk ke dalam range usia yang diperbolehkan dan aman untuk diberikan, jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya ternyata yang saat ini, ternyata saya baru yang kedua, ya nggak apa-apa. Nanti berikutnya lagi, di bulan-bulan berikutnya tetap bisa akan diberikan dosis yang ketiganya. Nah, kalau semuanya sudah on track, sudah bagus, berarti di usia 6 bulan ini biasanya sudah selesai DPT yang ketiga, HIB yang ketiga, polio suntik yang ketiga, ataupun juga polio tetes yang ketiga atau keempat. Biasanya itu tergantung dari dokternya memberikan yang mana. Lalu juga sudah selesai hepatitis B yang ketiga atau yang keempat. Tergantung sebelum-sebelumnya juga menggunakan vaksin yang kandungannya apa saja. Lalu rotavirus pun juga begitu. Anggaplah rotavirusnya yang terakhir pertama kali diberikan usia 2 bulan. Yang usia 4 bulan kebetulan stoknya lagi habis. Jadi pada saat kunjungan berikutnya di usia 6 bulan ini baru diberikan si rotavirus yang dosis kedua. Itu pun juga nggak ada masalah. Ataupun diberikan dosis yang ketiga, kalau memang semuanya sudah on track, berarti sudah sesuai jadwal. Oke? Nah, selain dari vaksin DPT, polio, hepatitis B, HIB, dan rotavirus ini, sebetulnya di usia 6 bulan, menurut jadwal imunisasi IDAI 2017, sudah boleh diberikan juga vaksin influenza. Nah, kita akan bahas lebih banyak soal influenza di video ini. Oke? Nah, kita singkat influenza adalah flu. Tapi kita kebanyakan sering sekali suka salah kaprah. Disangka flu adalah pilek. Karena kita kebanyakan nonton iklan obat flu dan batuk. Disangkanya flu itu adalah pilek. Padahal flu adalah influenza. Dan influenza itu yang paling berat adalah kasusnya flu babi. Bukan gara-gara kita makan babi, jadi kita kena flu. Tapi tercatat dalam sejarah tahun 1918 ada yang namanya flu Spanyol. Dan itu penyebabnya adalah flu babi H1N1. Dan itu adalah flu terberat sepanjang masa. Pada zaman itu, tahun 1918, yang meninggal sampai 50 juta orang. Lalu, jeleknya juga, jahatnya juga daripada virus influenza, ini adalah virus yang sangat bermutasi. Hari ini dia jadi A, besok dia jadi B, besok dia jadi C, jadi D, sehingga sulit sekali untuk bisa ditemukan vaksin yang hanya satu kali suntik bisa langsung kena ke dia dan melindungi cukup lama. Dan biasanya vaksin flu ini hanya bisa bertahan 1 tahun. Karena virus flu-nya itu bermutasi terus. Nah, kembali lagi ke ceritanya si flu babi H1N1. Dari tahun 1918, zaman itu teknologi kedokteran masih cupu bilangnya. Masih jelek, masih belum ketemu obatnya. Masih belum boro-boro vaksinnya, lebih nggak ketemu lagi. Sampai akhirnya 2 tahun, semua orang udah banyak banget yang kena, banyak banget yang meninggal, akhirnya herd immunity.
semuanya jadi ada kekebalan dan akhirnya hilang tuh dalam 2 tahun itu. Semua orang jadi bisa beraktivitas lagi. Mirip-mirip seperti COVID yang kita alamin sampai saat ini. Nah, lalu tahun 1940-an ketemu vaksinnya, lalu kapan ketemu obatnya juga, tapi virus ini terus bermutasi. Sehingga akhirnya tahun 2009, pandemi lagi yang kedua. Virus yang sama, H1N1. Tapi yang meninggal 1% dari yang terakhir. Yang pertama 1918 yang meninggal 50 juta orang, ini yang meninggal 500 ribuan orang. Jadi ini terbukti kalau vaksin influenza itu sangat efektif untuk mencegah keparahan, mencegah kita, mengurangi kemungkinan kita bisa kena pun, ditambah dengan kalau ada yang sakit dapat obat. Sehingga tingkat kematiannya pun jadinya bisa berkurang drastis banget. Dari yang 50 juta jadi tinggal 500 ribu yang meninggal. Well, itu juga tetap banyak sih. Nah, berita baiknya, vaksin flu ini sudah sangat aman diberikan. Bahkan ibu hamil pun juga boleh diberikan. Baby dari umur 6 bulan pun juga boleh diberikan. Bahkan yang ibu lagi menyusui pun juga boleh diberikan vaksin flu ini. Terbukti sangat aman, terbukti sangat efektif, walaupun dia harus diberikan setahun sekali, bukan berarti kalau kita nggak suntik lalu akhirnya kita jadi lebih gampang sakit. Karena kalau yang namanya vaksin, kita itu sudah dalam kondisi sehat, divaksin jadi lebih sehat. Bukannya setelah nanti divaksin lalu kita jadi sakit-sakitan. Kita hanya kembali ke posisi sehat yang memang ya bahasanya kurang tameng deh kita jadinya. Yang harusnya kita bisa cegah lebih baik, ini kita jadi ada resiko yang lebih tinggi untuk bisa terkena influenza. Terutama juga untuk baby-baby kita. Jangan sampai nanti begitu dibawa keluar sedikit, lalu dia pulang-pulang udah kena batuk pilek, panas, tepar, karena terkena virus influenza. Apakah vaksin ini bisa bikin demam? Tentunya setiap vaksin punya resiko untuk demam. Tapi karena vaksin flu termasuk vaksin yang isinya virus mati, maka kemungkinan untuk ada demam sangat kecil. Dan selama pengalaman saya memberikan vaksinasi influenza, hampir nggak pernah sih ada yang bilang kalau dia demam. Tapi kembali lagi ke respon anaknya masing-masing. Oke? Nah, kalau dari sisi penularannya, ya mungkin milenial sendiri sudah tahu ya, kalau yang namanya influenza yang menular lewat udara. Virusnya terbang-terbang di udara, mungkin ada yang bersin di sana, atau ada yang batuk di sana, atau mungkin kalau millennials yang punya anak yang masih sekolah dulu sebelum pandemi ini, mungkin bisa kedengeran sering banget, sebulan sekali, sebulan 2 kali, dia kena flu. Pulang batuk pilek, ke dokter lagi, berobat lagi. Tapi kalau sudah divaksin flu, kemungkinan untuk terkena flu yang berat, itu pasti akan jauh lebih kecil. Jadi kita tidak mengobati flu yang ecek-ecek atau batuk pilek yang biasa, tapi mencegah kemungkinan kita terkena influenza yang strain-nya itu seperti strain flu babi yang berat. Oke, kalau millennials punya pertanyaan tentang vaksinasi influenza atau vaksin yang perlu diulang yang tadi di usia 6 bulan tadi, please komen, nanti kita coba akan bahas sama-sama. Thank you for watching. Bye-bye.